Nah, terakhir saya akan memberikan review ya tentang bagaimana memakai AI dengan benar. Ya. Ada minimal 4 pilar yang saudara harus ingat untuk bisa orang Kristen yang bertanggung jawab dalam memakai AI. Ada 4 hal yang harus dimiliki. 1, miliki literasi AI yang saya akan jelaskan nanti satu persatu. 2, miliki skill AI prompting. Kemudian 3, miliki literasi Alkitab. Dan yang keempat, miliki filosofi pelayanan, alat-alat, cara-cara baru. Ya, oke. Yang pertama, miliki literasi AI. Literasi AI itu artinya cerdas AI. Ada banyak sekali orang pakai AI tapi dengan sangat bodoh, sehingga menjadikan kerugian bagi diri sendiri. AI literasi itu apa? Kemampuan seseorang untuk mengenali, menangkap, menggunakan, dan secara kritis mengakses AI dan tahu dampaknya, impactnya bagi apa yang dia kerjakan, gitu ya. Jadi memiliki literasi itu artinya saudara kritis, menilai, mampu menggunakan, tahu. Nah, saudara literasi AI itu tadi yang sudah saudara yang sudah saudara lakukan dari pagi hingga hari ini, itu sebenarnya saudara sedang mendapatkan literasi AI. Dulu tidak tahu apa-apa tentang AI, sekarang sudah tahu lumayan banyak. Tapi jangan berhenti di sini, belajar terus. Lihat artikel, cari artikel. Kalau itu artikel kebanyakan dalam bahasa Inggris memang ya. Bagaimana orang Kristen memakai AI. Cari, baca lagi apa pentingnya, apa ruginya, apa kelemahannya, apa kekuatannya, dan lain-lain gitu ya. Supaya saudara menjadi orang yang smart, orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu memiliki kecerdasan AI yang tinggi. Dengan cara belajar tentang AI. Jadi AI quotient itu artinya kecerdasan AI. Ya, ukuran dari kecerdasan AI itulah adalah bagaimana saudara nanti mampu memakai AI tanpa dirugikan atau dijerumuskan oleh AI. Dan orang Kristen harus punya kecerdasan AI. Kalau tidak, saudara akan dimakan oleh AI dan saudara akan dijerumuskan oleh AI dan membuat karakter saudara menjadi karakter yang buruk. Ya. Nah, AI quotient seperti IQ, ini AIQ adalah ukuran kecerdasan AI yang bukan didasarkan pada nilai-nilai moral universal. Kalau saudara belajar AI dari YouTube, saudara belajar AI dari dari tempat-tempat lain yang bukan Kristen, maka saudara hanya belajar dari nilai-nilai moral universal. Tidak cukup untuk saudara. Itu nilai-nilai dunia. Saudara harus belajar dengan prinsip-prinsip Alkitab. Cari bahan-bahan yang menolong saudara untuk tahu prinsip-prinsip Alkitab dalam memakai teknologi, supaya saudara semakin pintar. 2, miliki skill AI, itu skill prompting. Kayak tadi saya bilang, skill prompting itu mahal sekali. Saudara, saat ini ada profesi khusus untuk membuat prompt, dan itu mahal sekali. Dan title, gelar, itu adalah AI, prompting engineer. Itu salah satu posisi status untuk orang-orang yang pintar sekali membuat prompt, ya. Jadi harus belajar prompting, bagaimana berbicara dengan mesin secara benar. Tadi saudara sudah belajar fokus, itu menjadi modal utama untuk saudara bisa memakai AI dengan prompt yang benar. Ya, tadi saudara sudah dapatkan ini fokus, kunci untuk membuat prompt yang baik dan efisien, ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah miliki literasi Alkitab. Nah, ini penting banget nih. Bukan hanya literasi AI, bukan hanya cerdas AI, tapi harus lebih utama adalah cerdas Alkitab. Ya, literasi Alkitab itu artinya melek Alkitab, artinya cerdas Alkitab. Saudara harus akrab dengan firman Tuhan. Saudara harus tahu
firman Tuhan, prinsip-prinsip utamanya, supaya saudara tidak dibohongi, ya, supaya saudara tidak tergoyang dengan apapun. Jadi saudara memiliki literasi Alkitab artinya saudara mampu membaca dan memahami Alkitab dengan baik. Saudara sekolah ini bisa meningkatkan literasi Alkitabnya dengan misalnya cerdas cermat Alkitab. Sehingga saudara tahu ini ayat ada di mana, ini mengajarkan apa, tokoh-tokoh dalam Alkitab siapa, saudara harus paham. Kemudian doktrin-doktrin apa yang disebutkan di dalam Alkitab gitu ya. Dan saudara bisa melihat itu dengan cara yang sangat baik dengan melakukan PA setiap hari satu pasal. Saya yakin, saya jamin, kalau saudara PA setiap hari satu pasal dengan cara yang AI Square saudara sudah lakukan, saudara akan bertumbuh dalam iman saudara. Saudara serius mendalami firman Tuhan dan saudara serius bertumbuh. Ya, literasi Alkitab harus. Itu akan menolong saudara tahu AI sedang membohongi saudara atau tidak. Ya, dan bahan yang AI pakai itu bahan yang benar atau tidak. Saudara harus paham, ya. Nah, saudara, metode AI Square tadi akan menolong saudara untuk memiliki literasi Alkitab dengan baik. Keempat, memiliki filosofi pelayanan yang baru. Saudara, alat baru membutuhkan metode yang baru, membutuhkan sikap yang baru, ya. Cara belajar Alkitab yang baru itu sangat menolong ya. Dan saudara akan mengenal istilah-istilah learning on demand atau just in time learning atau conversational learning. Itu istilah-istilah yang sekarang sangat populer sekali ya dimanapun gitu ya. Karena itu sekarang menjadi cara baru untuk belajar. Nah, terus saudara harus belajar. Ada banyak AI yang harus saudara pelajari, bagaimana cara memakainya, dan itu terus berkembang. Lalu join dengan komunitas belajar AI yang sehat. Ya, cara belajar cepat AI adalah dengan ada di dalam komunitas dan belajar di dalam komunitas. Ya, supaya saudara belajar dari orang lain dan saudara mengajar orang lain juga. Ya, kalau saudara mau gabung dengan komunitas AI di Sabda, saudara bisa memakai ini ya, bergabung dengan AI, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan Facebook. Yang di WhatsApp grup ini anggotanya sudah hampir 1000. Itu orang-orang Kristen yang rindu sekali belajar AI untuk pelayanan. Mereka saling share. Tadi lagu rap yang saya dapat itu dari grup itu, mereka kalau membuat lagu dan bagus, saudara dia share, terus kasih tahu ke teman lain gimana caranya bikin ini itu gitu ya. Bisa bergabung kalau saudara mau ya. Kemudian saudara ada situs AI sabda.org, banyak sekali bahan. Saudara mau meningkatkan literasi saudara, datang ke sini belajar. Ada banyak video yang saudara bisa ikuti untuk saudara bisa belajar ya. Dan sekarang kalau saudara lihat Kemendikbud Ristek sudah mencanangkan satu program pendidikan yang jelas bagi perguruan tinggi, bahwa mahasiswa perguruan tinggi wajib memakai AI ya, supaya negara Indonesia itu menjadi negara yang digital dan negara yang AI. Saudara, sejak pemerintahan Jokowi yang dulu, Jokowi selalu mencanangkan bahwa Indonesia sudah digital, membuat banyak sekali sarana digital di mana-mana. Saudara pergi kemana-mana selalu ada tower, ada sinyal untuk saudara bisa dapat, semakin lama semakin banyak. Jadi saudara tidak ada alasan untuk saudara ketinggalan zaman. Ya, nah sekarang pilihan ada di tangan Anda. Dengan fondasi Alkitab yang benar, Anda dapat memakai alat-alat AI bagi kemajuan pelayanan Tuhan, bagi kemajuan kerajaan Tuhan.